Jadi batin kita itu memang senantiasa dia tak ada putus-putusnya, itu tak ada bosan-bosannya untuk memanggil atau mengajak diri yang zahir ini, karena dia itu memang senang berkomunikasi ya, untuk membicarakan berbagai masalah. Tapi ya begitulah, jarang kita itu untuk mendengarkan panggilan tersebut, panggilan yang penuh dengan kerinduan. Nah, makanya guru-guru mursyid kita itu mengajarkan kita untuk peka agar bisa mendengarkan suara kerinduan ini. Ya itu. Suara inilah yang mengabarkan kepada kita tentang berita baik dan berita buruk. Basyiran wa najiran. Ya. Makanya kita perlu ketahui bahwa suara kerinduan ini tuh dia keluar dari lubuk hati kita yang paling terdalam. Ya, jadi bukan kita yang berkata-kata, tapi suara yang suci itu yang keluar. Makanya dia disebut suara Tuhan. Ya, kalau suara Tuhan itu berarti ucapan Tuhan, perkataan Tuhan. Nah, makanya kalau perkataan Tuhan itu kan disebut firman atau wahyu. Nah, kalau kita mendengar bahasan atau bahasa semacam begini itu nggak usah kita terpancing, biasa saja ya. Jadi nama itu boleh bermacam-macam nama ya, tapi yang menjadi konsen kita itu adalah suaranya. Jadi suara originalnya itu ya, dia cuma satu itu saja. Jadi untuk mau mendengarkan suara kerinduan itu kan adalah hak ya untuk setiap orang. Ya, permasalahannya adalah bagaimana kita untuk bisa mendapatkan hak ini ya. Karena hak itu harus diikuti dengan kewajiban. Makanya kita penuhi dulu dia punya kewajibannya, maka hak pun itu akan kita dapatkan. Tidak ada kewajiban, tidak ada hak. Kalau kita kerjakan kewajiban, nah maka tanpa kita minta pun itu hak itu dia akan datang. Ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa peka ya terhadap suara ini? Nah, oleh karenanya dibutuhkan adalah orang-orang yang berhati rendah, bukan orang yang berhati tinggi. Yang bisa menjangkau atau mendengarkan suara itu adalah orang-orang yang halus saja, yang lembut, yang peka. Ya. Dalam kesehari-harian sebenarnya kita sering itu mendengarkan suara itu. Ya. Tapi terkadang kita mengabaikan. Jadi yang dimaksud dengan suara hati itu, suara kerinduan itu ya, karena suara hati itu dikatakan hati itu adalah apa? Hati itu adalah, suara hati adalah suara raja, kan? Jadi suara raja itu sama dengan ucapan raja. Nah, kalau ucapan raja itu dia adalah titah atau perintah. Nah, oleh karena suara hati itu harus kita dengarkan, karena itu adalah instruksi, perintah untuk kita. Nah, itu suara hati yang mana? Nah, suara hati yang awal-awal muncul itu,
suara hati yang terbesit itu. Dalam kesehari-harian kita menghadapi bermacam persoalan hidup, itu selalu dia muncul awal. Tapi kita mengabaikan, ya. Pada saat kita tidak mengikuti perintah itu, ya, kita mengabaikan. Nah, maka perintah itu dia langsung masuk ke ranah pikiran. Nah, kalau sudah masuk ke ranah pikiran ini, dia punya kemurnian itu sudah berkurang. Apalagi kalau dia masuk ke ranah nafsu, selesai sudah terkontaminasi, sudah tidak bisa lagi. Nah, saya kasih satu contoh misalnya, ya, dalam kita menghadapi persoalan ini, itu ada indikatornya. Kalau kita menghadapi hal yang bertentangan dengan ketentuan ilahi atau kemauan daripada suara hati itu, dia pasti memberikan signal kepada kita, ya berupa minimal orang tersebut pasti bergetar, ya, bergetar, walaupun sebentar dia pasti bergetar, karena ada hal yang tidak cocok, yang tidak sesuai, ya, yang coba ingin dia langgar, dikasih signal. Nah, tapi karena dia kurang peka, makanya perintah itu dia langsung naik ke ranah pikiran. Nah, di ranah pikiran ini, ya, ibarat kalau kita lihat di film-film itu kan, dalam pikiran itu ada sisi kiri, sisi kanan. Kalau sisi kiri itu digambarkan dengan setan begitu, yang sisi kanannya malaikat. Nah, keduanya ini dia memberikan masukan, ya, karena tadi perintah awal itu tidak kita ikuti, dia masuk ke ranah pikiran. Nah, itu diolah di sini, di pikiran itu diolah. Kalau yang kanan itu dia selalu mengajarkan kepada kebaikan, atau dia selalu bilang itu jangan, tidak baik, ya, kamu tidak boleh itu melakukan itu karena itu bukan hak kamu misalnya. Nah, sementara kalau yang kiri itu dia pasti bermanuver gitu, memberikan masukan yang negatif, ya, karena itu kan diibaratkan bisikan setan. Misalnya dia bilang, ya nggak apa-apa itu kalau cuma ngambil begitu mah nggak ngaruh katanya, ya, dibandingkan dengan yang lain. Kalau kamu kan ngambil buat beli mobil aja, sementara itu coba kamu lihat sisi kiri sisi kanan kamu tuh banyak yang ngambil tuh buat beli pulau lagi. Nah, kira-kira begitu. Nah, makanya ya dibutuhkan kesadaran kita untuk mau memperhalus perilaku, ya, dengan cara kita melazimi atau peka terhadap kita peka itu terhadap suara hati yang muncul, ya. Dapat 100. Oh, dapat 100 ya. Terus berarti kalau 100 berarti mana pepelit apa yang dapat 100 itu? Ini duitnya nih. Ntar. Yang dapat 100 apa itu?